Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Dalam serat Bebet Tanah Jawi, bahkan Ki Ageng Pengging yang semula bernama Ki Kebo Kenongo adalah anak Adipati Jayaningrat, salah seorang pegawai Majapahit dan juga merupakan menantu Raja Brawijaya. Setelah ayahnya wafat, Ki Kebo Kenongo menggantikan kedudukan ayahnya tinggal di daerah Pengging sehingga bergelar Ki Ageng Pengging. Ki Kebo Kenongo telah memeluk agama Islam dan telah mendirikan jemaat di Pengging. Sedangkan Majapahit setelah Raja Brawijaya wafat, kerajaan dipindah ke Demak dengan raja pertamanya yaitu Raden Patah yang bergelar Sultan Demak Bintoro. Sultan Demak mendengar berita tentang keturunan Adipati Jayaningrat yang bernama Ki Kebo Kenongo juga bergelar Ki Ageng Pengging sudah beragama Islam, tetapi belum pernah menghadap ke Demak. Hal ini mengundang rasa curiga Sultan Demak sehingga mengutus Ki Ageng Wanapala untuk memperoleh kejelasan tentang maksud Ki Ageng Pengging. Apakah Ki Ageng Pengging hanya berniat dengan sungguh-sungguh beribadah saja atau ada keinginan untuk menjadikan Pengging sebagai kerajaan? Setibanya di Pengging, berjumpalah dengan Ki Ageng Pengging. Mereka bersalaman. Ki Ageng Pengging bersalaman menyambut tamunya dengan ramah. Kemudian bertanya tentang tujuan kehadirannya. Karena tampak ada sesuatu yang terselubung, Ki Wanapala menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya diutus oleh Kanjeng Sultan Demak. Kedua orang tersebut selanjutnya saling berdebat, ramai silih berganti menang dan kalah. Dari perdebatan itu, Ki Wanapala dapat mengetahui kehendak Ki Ageng Pengging, kemudian pamit pulang ke Demak. Sesampai di tujuan, ia melaporkan kepada Sultan bahwa Ki Ageng Pengging mempunyai dua cita-cita. Pertama, pernyataan lahirnya tekun beribadah, tetapi di dalam hati ingin menjadi raja. Mendengar laporan itu, Sultan Demak murka. Ki Wanapala banyak memberikan tutur sembah untuk meredam kemarahan sang sultan. Ia menyarankan sebaiknya ditunggu beberapa waktu karena Ki Wanapala sudah memberi batas 2 tahun supaya segera menghadap ke Demak. Setelah Ki Wanapala pulang ke Demak, Ki Ageng Pengging menerima kedatangan Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Putuh. Ketika orang ini merasa satu ikatan sebagai saudara seperguruan, mengkhawatirkan keadaan Ki Ageng Pengging dan menanyakan apa sebabnya tidak memenuhi panggilan untuk menghadap ke Demak. Pada suatu malam, Ki Ageng Pengging mengadakan pertunjukan wayang beber. Pada malam itu juga, istri Ki Ageng Pengging yang sedang hamil tua melahirkan seorang putra. Kelahiran sang bayi itu dibarengi dengan petir, menggelegar dan hujan deras yang mempertunjukkan wayang beber disuruh berhenti. Jabang bayi selesai dibersihkan, diserahkan kepada Ki Ageng Tingkir. Setelah sang bayi diterima dengan dipangku, Ki Ageng Tingkir berkata kepada Ki Ageng Pengging, "Adinda, anakmu ini sangat tampan. Saya pastikan anak ini kelak tinggi derajatnya. Beruntunglah mereka yang masih ikut menjumpai. Dan anak ini saya beri nama Mas Karebet."
Karena lahirnya kebetulan sedang nanggap wayang beber, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Putuh kemudian masing-masing pulang. Selang beberapa lama Ki Ageng Tingkir wafat. Ki Ageng Pengging sangat susah hatinya dan merasa kehilangan saudara seperguruannya. Karena Ki Ageng Pengging tidak kunjung menghadap ke Demak, Sultan Demak berkesimpulan bahwa ia telah membangkang. Kemudian Sultan Bintoro mengutus Sunan Kudus pergi ke Pengging untuk menyampaikan kemarahan Sultan. Sunan Kudus berangkat diikuti oleh 7 orang sahabatnya dan membawa bende pusaka wasiat yang bernama Kiai Macan. Diceritakan Sunan Kudus di sepanjang perjalanan memberi nama desa-desa seperti misalnya nama desa Sima, Jimbungan, Darana, dan Aru-Aru. Rombongan Sunan Kudus sudah sampai di Pengging dan berjumpa dengan Ki Ageng Pengging. Selanjutnya mereka berwawancara mengadakan perdebatan ilmu. Ki Ageng Pengging wafat karena disayat sikunya oleh Sunan Kudus. Keluarga Pengging marah semua, ingin membela Ki Ageng Pengging yang sudah wafat. Mereka mengejar Sunan Kudus. Sunan Kudus segera mengeluarkan kesaktiannya dibantu oleh 7 sahabatnya. Orang-orang Pengging merasa tidak takut, mereka tetap hendak mengamuk dan menabuh bende bernama Kiai Udanarum. Sunan Kudus kemudian mengeluarkan kesaktiannya lagi. Tongkatnya dikibaskan. Orang-orang Pengging seketika menjadi hilang amarahnya. Kemudian mereka pulang mengurus jenazah tuannya. Ki Ageng Pengging dimakamkan sebelah timur utara kediamannya. Setelah 40 hari kemudian, istri Ki Ageng menyusul wafat. Mas Karebet tinggal yatim piatu, diasuh oleh kerabatnya. Setelah dewasa, Mas Karebet kemudian dibawa oleh Nyai Ageng Tingkir. Di desa Tingkir, ia dijuluki dengan sebutan Ki Jaka Tingkir. Jaka Tingkir senang bertapa di gunung, di hutan atau di gua. Tindakannya ini tidak pernah dapat dicegah. Pada suatu hari, Ki Jaka Tingkir pulang, kemudian dirangkul oleh ibundanya sambil bersabda, "Tole, engkau janganlah suka pergi ke gunung. Ketahuilah bahwa orang masih bertapa di gunung masih kafir, belum mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Lebih baik engkau bergurulah kepada orang mukmin." Akhirnya Jaka Tingkir berguru kepada Ki Ageng Sela. Jaka Tingkir disuruh mengabdi ke Demak, karena dengan mengabdi di kerajaan Demak, kelak ia akan menjadi raja menguasai tanah Jawa. Hal ini sesuai dengan wangsit yang diterima lewat mimpi. Ki Jaka Tingkir kemudian berangkat Demak. Dalam perjalanan ia mampir dahulu ke desa Tingkir untuk berpamitan kepada ibunya. Oleh ibundanya ia dititipkan kepada Kiai Ganjur, saudara laki-laki Nyai Ageng Tingkir. Dengan didampingi oleh 2 orang abdinya, Jaka Tingkir berangkat ke kerajaan Demak menuju kediaman Kiai Ganjur. Diceritakan bahwa Sultan Demak sudah wafat dan meninggalkan 6 putra, yang sulung seorang putri bernama Ratu Emas sudah menikah dengan Pangeran Cirebon. Yang kedua bernama Pangeran Sabrang Lor. Pangeran inilah yang menggantikan Ramandanya menjadi raja. Kemudian yang ketiga bernama Pangeran Sedalepen. Keempat Raden Trenggono. Yang kelima Raden Kanduruan. Dan yang bungsu bernama Raden Pakemas. Tetapi yang bertahta sebagai raja belum lama berselang,
kemudian wafat dan tidak berputra, sehingga yang menggantikan raja adalah Sultan Trenggono. Sedangkan yang menjabat sebagai patih bernama Patih Wanasalam. Kebijaksanaan raja melebihi ayahnya, para bupati dan bawahannya semua tunduk dan taat. Diceritakan bahwa Jaka Tingkir sudah diterima mengabdi kepada Sultan Demak. Sultan Trenggono sangat sayang kepada Jaka Tingkir karena rupanya tampan dan mempunyai kelebihan kesaktian. Lama-lama ia diangkat menjadi putra kerajaan dan dijadikan kepala prajurit Tamtama. Namanya tersohor di seluruh negeri Demak. Setelah beberapa lama, raja berniat menambahkan prajurit Tamtama. Banyaknya 400 orang mengambil dan memilih dari orang kota dan desa. Dengan syarat mereka yang sakti dan kebal, para calon Tamtama itu akan diuji dengan diadu dengan banteng. Jika calon prajurit itu menempeleng banteng pecah kepalanya, maka dapat diterima menjadi Tamtama. Diceritakan ada seorang dari Kedung Pingit bernama Ki Dadung Awuk. Rupanya buruk tetapi sudah terkenal kekebalannya. Ki Dadung Awuk tersebut pergi ke Demak berniat masuk prajurit Tamtama. Ia dihadapkan kepada Raden Jaka Tingkir. Jaka Tingkir setelah melihat wajahnya yang tidak senang, Ki Dadung Awuk mati di tangan Jaka Tingkir karena ditusuk dengan sendak ikatan daun sirih. Raden Jaka Tingkir semakin tersohor kesaktiannya. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada sang raja bahwa Jaka Tingkir telah membunuh orang yang akan masuk menjadi Tamtama. Sultan sangat murka. Kemudian Raden Jaka Tingkir disuruh pergi dari Demak karena dianggap menyalahi aturan yang telah ditentukan. Jaka Tingkir dengan sedih dan sangat menyesal meninggalkan kerajaan Demak. Badannya merasa sangat lesu, batinnya menerana, tidak tahu kemana akan dituju. Dikisahkan selanjutnya ia berada di tengah hutan. Ketika itu perjalanannya sampai ke hutan jati. Di pertengahan antara Gunung Kendeng, Jaka Tingkir berjumpa dengan Ki Ageng Putuh. Ki Ageng Putuh heran, ada seorang pemuda yang mirip dengan saudaranya seperguruannya yang bernama Ki Ageng Penghing. Kemudian Jaka Tingkir menceritakan asal usulnya dan sampai akhirnya ia sampai di hutan jati serta bertemu dengan Ki Ageng Putuh. Akhirnya Ki Ageng Putuh mengajak Jaka Tingkir pulang ke Butuh.